Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Zulfitriani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mataram. Kali ini saya akan mengulas buku yang berjudul Bayangan Kelinci di Bulan karya Bunga De Prasasti yang diterbitkan oleh Akad Pohon Mataram pada tahun 2024. Yang dimana buku ini berisikan 5 cerpen, yaitu cerpen yang pertama ada berjudul Bayangan Kelinci di Bulan, yang kedua Suara-suara Menjelang Pagi, yang ketiga ada Tikus, yang keempat Selokan, dan yang terakhir ada Roh Penunggu Kuil. Kenapa saya memilih buku ini untuk diresensi? Dikarenakan hal pertama yang saya lihat itu cerpen ini sangat tipis. Lalu sampulnya terdapat ada kelinci yang ditusuk oleh tulang ikan. Menurut saya ini menarik. Dan lalu ada juga judulnya berjudul Bayangan Kelinci di Bulan, yang memunculkan pertanyaan, ada apa bayangan kelinci di bulan? Kenapa gitu? Lalu yang terakhir, alasan terkuat saya memilih buku ini karena memang sinopsisnya sangat menarik. Dan ya, ternyata setelah saya membaca keseluruhan buku ini, kenapa cerpen pertama dijadikan sebagai judul dari buku ini? Karena pada cerpen pertama terdapat sebuah dongeng tentang kelinci yang mengorbankan hidupnya, rela terbakar untuk menyelamatkan penghuni hutan dari kemarau panjang. Sehingga saya mengartikan bahwa memang sosok kelinci yang ada pada dongeng pertama itu, pada dongeng cerpen pertama itu merupakan simbol dari seluruh cerpen, seluruh tokoh di setiap cerpen yang ada di buku ini. Karena pada cerpen yang pertama ada yang terbakar karena kekerasan. Yang kedua ada yang terbakar karena penyesalan. Yang ketiga ada yang terbakar karena obsesinya yang terlalu berlebihan kepada sesuatu hal. Yang ketiga ada yang terbakar karena diamnya serta ketidakberaniannya untuk berkata jujur dan mengungkapkan isi hatinya. Dan yang terakhir ada yang terbakar karena dendamnya, sehingga dia mau membalaskan dendam itu. Buku ini sangat tipis, hanya berisikan 48 halaman dan menggunakan bahasa yang menurut saya juga sangat-sangat mudah dipahami, sehingga untuk orang yang sebagai pembaca pemula pasti akan masuk untuk membaca buku ini. Pikirannya akan lebih masuk untuk membaca buku ini karena bahasanya mudah dipahami. Dan juga di setiap akhir dari di setiap akhir dari cerpen ini, penulis tidak memberikan akhir yang benar-benar akhir, tapi penulis memberikan pembaca untuk memaknai sendiri ending dari setiap cerpen yang ada. Itu menurut saya kelebihannya. Oleh karena itu, setelah saya menutup halaman terakhir, rasanya masih kurang. Karena memang belum ada yang tuntas menurut saya. Dan menurut saya ini sangat-sangat rekomendasi untuk dibeli dan dibaca, terutama bagi pemula yang ingin membaca. Terima kasih.